Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Itulah sempurnanya ibadah ketika hanya Allah yang maha sempurna yang memerankan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah seperti menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad, seperti menjadi kekasihnya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak menyebutkan para wali. Kenapa? Karena wali itu hanya satu. Siapa? Ya uripe Allah, itulah walinya seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7:30 nanti kita akhiri ya. Bagi sahabat yang mau naik, mau ngobrol-ngobrol, silakan. Kang Ben, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat, salam santun saya selalu buat Kang Mas dan buat saudara-saudara semuanya. Stay di mana, Pak Ustadz? Saya ada di Langkat, Sumatera Utara, Kang Mas. Tapi kelahiran dari Jawa Timur, Kota Pasuruan, Jalan Pelabuhan tepatnya. Saya stay di Tulungagung, Jawa Timur. Tapi kelahiran Sumatera. Kebalikannya ya. Ya kebalik. Kebalikannya. Tapi meskipun bolak-balik ya indah, sempurna. Ya kan kalau tidak ada uripe Allah ya tidak ada yang bolak-balik. Ya kan Kang Mas? Betul. Alhamdulillah, itulah keindahan bila manusia bisa menyaksikan yang maha indah yang memerankan semua manusia, maka akan menemukan keindahan. Tidak ada susah-susahnya lagi. Innal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena selalu bersama Tuhannya. Bukankah begitu, Kang Mas? Betul, sudah lebur, Pak. Alhamdulillah. Sudah tidak mengenal dirinya lagi. Kepada dirinya sendiri saja lu sudah tak mengenal lagi, apalagi kepada Tuhannya, ya enggak? Jadi sudah kosong. Bukankah begitu Pak Ustadz?
Benar sekali. Maknanya Ketika orang Mbak, mengetahui dirinya, alhamdulillah Mas mengetahui Gelombang. Assalamualaikum. Selamat datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Silakan. lagi bengong ditarik nih di jambak. Ayo silakan. Apa mungkin ada tanggapan-tanggapan tentang pemaparan tadi, atau ditambahkanlah supaya kita semua tambah ilmunya. Monggo Kang Mas. Ya, saya senang aja. Jadi saya host lagi ngomong, saya seperti ada seseorang yang sedang ngomong gitu. Kayaknya bukan host yang ngomong gitu. Karena tanggapan saya lagi menyimakin gitu. betul. Memang tidak ada manusia yang bisa bicara. Anda pun tidak bisa bicara sesungguhnya, ya enggak? Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak diwujudkan, iya tidak bisa begini, ya kan Kang Mas? Iya, benar. Nah, inilah yang jarang diceritakan manusia. Yang berbicara itu tadi bukan host, Pak. Terus yang mendengar ini juga bukan apa namanya, bukan netizen. Ya yang tadi ya, kalau disebut oleh host tadi itu yang namanya hidup. Iya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kita semua ini hakikatnya Habibullah, kekasih-kekasih Allah. Tapi kenapa kita selalu menjadi Habibullah? Kita lebih cinta kepada diri kita sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Bib, saya sering berantem sama diri saya, Bib. Alhamdulillah. Memang sungguh nikmat kalau kita tidak tahu musuh yang sebenar-benarnya musuh kita, kepanasan hidup dunia ini, ya kan? Iya. Akhirnya kalau kita tidak kenal musuh kita sendiri, semua orang dijadikan musuh. Semua agama yang berbeda dijadikan musuh. Orang-orang yang tidak senang kepada kita dijadikan musuh. Akhirnya ya itulah siksa azab kubur dan azab neraka jahanam di sisi Allah itu. Begitu Kang Mas. Ayo silakan gantian dong. Saya yang mendengarkan Anda. Kajian jiwa. Alhamdulillah. Memang jangankan manusia yang ada di dunia ini, Nabi Muhammad saja diomongin atau dilarang oleh Allah begini. Muhammad, jangan kau pernah membahas tentang roh ya. Karena roh itu rahasiaku. Karena roh itu urusanku. Ya enggak Kang Mas? Betul. Maknanya begini, jangan salah paham. Katanya orang yang salah paham begini, Nabi Muhammad saja lu enggak tahu roh. Kok macam-macam bahasa roh, kok kayak ngelebihi Nabi Muhammad. Kebanyakan orang yang tidak paham bicara begitu dalam hatinya. Akan tetapi ini hanyalah kiasan lambang saja. Muhammad, jangan kau bicara tentang roh, karena roh itu rahasia. Apa maknanya? Ketika Muhammadnya masih wujud, ketika Muhammadnya masih hidup di dalam hatinya, ketika Muhammadnya masih berkuasa di dalam hatinya, pasti buta akan Allah. Ya enggak? Iya kan? Iya, betul. Nah, jadi memang yang bisa membahas roh, yang bisa membahas Allah, ya Allah sendiri.
artinya manusianya harus mati dulu baru bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Muhal manusia bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah bila ayat-ayatnya hawa nafsu masih kita lihat. Begitu, Kang Mas. Iya, masih menyelimuti ya. Ya itulah yang dimaksud dukhon itu, masih diliputi oleh hawa nafsu. Iya. Kalau kita masih diliputi hawa nafsu, bagaimana yang 99 itu bisa wujud di dalam kehidupan diri kita ya? Benar sekali. Selama ini loh, sifat-sifat wajibnya Allah saja yang ada di dunia ini. Baik yang di langit, baik yang di bumi, hanya milik Allah. Manusia tidak berhak satu pun sifat. Kenapa? Karena manusia bukan siapa-siapa. Karena manusia bukan apa-apa. Iya tidak, Kang Mas? Betul. Tentunya apa yang ada pada sifat-sifat manusia semuanya, ya itulah sifat uripe Allah. Iya kan? Iya betul. Kalau tidak ada hidup, kita berpikiran begini, mungkin bisa menjadi pembahasan, Iya, apa-apa itu? Sebenarnya kan roh itu memang nggak boleh untuk kita memahami keseluruhan kecuali sedikit. Cuma yang sedikit ini kan sangat luar biasa ya, Mas ya. Gitu. Hingga tentang masalah zat Allah yang 99 itu, kalau saya berpikiran bahwa yang satu ini adalah hawa nafsu menjadi 100 kan ya, Mas ya. Nah, kalau kita bisa mengalahkan yang satu ini, kita baru menjadi satu kebaikan dari 99 tadi itu, Host. Itu bisa nggak, Host? Kita memahami seperti sekali. Maknanya di video saya yang pertama sekitar 5 tahun yang lalu, yakni nama Allah yang ke-100. Jadi maknanya nama Allah yang ke-100 itu adalah ketika nama dirimu sudah dipersembahkan lagi kepada nama Tuhanmu, sempurnalah nama Allah, iya kan? Betul, Os. Nah, ini jadi paham nih, Kak. Terima kasih. 99 juga. Yang ke-100 itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak ada hidupnya, apa kita dikasih nama? Iya enggak, Kang Mas? Iya. Karena siapa yang menamai kita, ya kan? Kalau kita mau membahas, Allah kan harus menundukkan hawa nafsu itu dulu, baru kita bisa tembus ke marifat ya. Kalau kita mau berbicara dan membahas tentang asma-asma Allah yang ke-99, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan Asmaul Husna itu ada 1000, bahkan sampai kiamat pun yang namanya Asmaul Husna kalau dibicarakan dan dibahas tidak akan selesai. Katanya betul sekali. Saking luasnya ilmunya Allah. Maknanya begini, Asmaul Husna. Duduk ini sifat. Kalau tidak ada Allah, apa ada duduk? Ini termasuk juga ya kan? Iya benar. Merokok ini sifat. Kalau tidak ada uripe Allah, apa ada ngerokok? Ya inilah termasuk. Ya enggak? Iya. Nah, itulah yang dimaksud Allah Maha meliputi segala sesuatu. Iya benar. Hanya Allah yang paham Allah. Bila masih ada diri manusianya, selamanya tidak paham Allah, yang dipahami hanya hawa nafsunya sendiri saja. Begitu. Iya, betul. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Abdul Halim ini, ya dengan Tuhanku. Aku mengenal jasad ini, ya dengan Tuhanku. Aku mengenal bahwa diriku adalah manusia, ya dengan Tuhanku. Sebenarnya siapa yang jadi artis ini? Manusianya apa Tuhannya? Yang jadi artis yang mainkan Tuhannya. Manusianya disuruh apa? Diperintah apa? Haulahu
linuriyahu min ayatina, supaya engkau dapat menyaksikan ayat-ayatku. Menungso disuruh jadi penonton sambil makan popcorn, enjoy saja, ya kan Kang Mas? Tapi tidak pernah bersyukur. Kadang-kadang bersyukurnya yang kurang. Iya. Kita minum air 1 gelas aja itu nikmatnya Allah luar biasa. Kalau dibandingkan dengan ibadah kita, sholat kita 5 waktu sehari semalam, dengan nikmat Allah nasi 1 piring yang diberikan itu belum seberapa. Belum seberapa, benar. 1 nafas dibanding dengan semua apa yang kita lakukan, ya tak ada bandingnya Kang Mas. 1 nafas, jangankan makan nasi, 1 nafas saja. Iya enggak Kang Mas? Betul. Jadi jangan sombong kita ini, jadi ciptaan jangan sombong, jadi makhluk jangan sombong. Makhluk kok ngaku jadi kholik, ya kan? Selama ini kita bilang aku makhluk Tuhan, tapi nyatanya di dalam hati kita Anda makhluk apa kholik? Ayo coba jujur. Salawat dulu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili walimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak boleh zolimin kepada dirinya sendiri. Siapakah manusia yang zolimin kepada dirinya sendiri ketika manusianya lebih nyata daripada Tuhannya? Yaitulah kezoliman yang akbar. Yaitulah agung-agungnya dosa dan siksa. Iya kan Kang Mas? Betul sekali. Alhamdulillah. Ya panas terus hatinya. Karena hatinya dolim kepada Tuhannya, ya panas terus. Begitu. Jadi yang tahu diri kita, ya diri kita sendiri, ya kan Kang Mas? Betul. Jadi kita tidak bisa kita menghukumi orang lain, oh salah, oh benar, oh bukan begitu. Tidak mungkin kita terhadap diri kita sendiri saja kita tidak kenal. Apalagi kita menilai orang lain. Maka ku anfusakum, kenalilah dirimu. Nah, jagalah dirimu. Ketika kau sudah menjaga dirimu, wa ahlikum naro, maka semua manusia terhindar dari anar yang di sini. Iya, benar. Makanya nanti Allah akan mempersilakan kita di dalam surat Al-Fajr itu ya. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyatan itu ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya inilah surga ketika hati manusia sudah damai di dalam hatinya. Ketika melihat manusia yang lain yang bermacam-macam coraknya, melihat agama-agama lain yang bermacam-macam coraknya, tapi hatinya tetap damai indah. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun yang bisa bergerak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Habib, ya silakan. Terkadang karena canggihnya gadget, sosmed
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa